Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai inklusi keuangan pada UMKM. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Erina, Alisa, Priska, Kania, Nurjana, Julfa, dan saya sendiri Feni. Agenda kita kali ini akan membahas mengenai beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu inklusi keuangan, kemudian juga ada usaha mikro kecil menengah atau UMKM, lalu ada peran inklusi keuangan pada UMKM, dan jurnal mengenai inklusi keuangan pada UMKM. Mengenai pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM, kita mengambil beberapa referensi jurnal. Untuk lebih jelasnya, akan disampaikan oleh teman saya, Alisa. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Nur Halimah, NIM 51121171083. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM. Referensi jurnal yang kami gunakan yang pertama ada pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja usaha kecil di Kalimantan Timur. Jurnal utama kedua, pengaruh inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Moyoli Utara. Untuk jurnal pendukungnya, yang pertama, pengaruh literasi inklusi dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM, studi pada pelaku usaha mikro mahasiswa Universitas Brawijaya. Dan jurnal pendukung yang kedua, Digital Financial Inclusion and Sustainable Growth of Small and Micro Enterprise Advanced based on China's New Third World Market Listed Companies. Perkembangan suatu negara akan dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor dari dalam maupun dari luar. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian tersebut adalah perkembangan keuangan. Akses keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. Pentingnya inklusi keuangan membuat pemerintah gencar melakukan berbagai upaya yang ditujukan untuk menaikkan tingkat pemahaman masyarakat akan sektor keuangan dan akses sektor keuangan. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK yang dilakukan Otorisasi Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2019, tingkat literasi dan inklusi keuangan masing-masing mencapai 38,03% dan 76,19%. Indonesia telah berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI sebesar 75%. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan di survei sebelumnya pada tahun 2016, di mana terdapat peningkatan pemahaman keuangan atau awareness masyarakat sebesar 8,33%, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan sebesar 8,39%. Nama saya Kania Nur Maulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang inklusi keuangan. Konsep inklusi keuangan muncul setelah adanya konsep eksklusi keuangan. European Commission 2008 menjelaskan bahwa eksklusi keuangan merupakan proses di mana orang menghadapi kesulitan dalam mengakses atau menggunakan jasa keuangan dan produk di pasar pada umumnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak dapat menjalani kehidupan dalam masyarakat di tempat mereka berbeda. Lalu, menurut Gerdeva Rain 2011 menjelaskan bahwa inklusi keuangan adalah sebuah kondisi di mana semua orang dapat mengakses jasa keuangan berkualitas, tersedia dengan harga terjangkau, dengan cara yang aman dan memuaskan. Lalu menurut Dermigajkan dan Klepper 2012 mendefinisikan inklusi keuangan adalah penyedia akses jasa keuangan luas tanpa hambatan harga maupun non-harga dalam penggunaannya. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Eksistensi UMKM memang tidak diragukan lagi,
karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OECD tahun 2018 menyatakan bahwa sebanyak 70,3% masyarakat Indonesia bekerja di sektor UMKM. Angka itu menjadikan UMKM berkontribusi sebesar 22% terhadap PDB IFC 2016. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Sektor UMKM adalah sektor yang mampu menyumbang banyak kontribusi dalam memajukan perekonomian Indonesia. Zain 2010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis dan penggolongan UMKM. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada usaha mikro yang memiliki jumlah karyawan sebanyak 10 orang. Yang kedua ada usaha kecil yang memiliki jumlah karyawan sebanyak 30 orang. Dan yang ketiga ada usaha menengah yang memiliki jumlah karyawan hingga 300 orang. Lalu selanjutnya ada penggolongan UMKM. Yang pertama ada usaha mikro. Ini merupakan usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kriteria tersebut yang pertama memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Lalu yang kedua ada usaha kecil. Usaha kecil ini merupakan usaha ekonomi produktif yang mandiri yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Yang memiliki kriteria yang pertama memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2,5 miliar. Lalu yang ketiga ada usaha menengah. Usaha menengah ini merupakan usaha ekonomi produktif yang mandiri yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang memiliki kriteria yang pertama memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis dan penggolongan UMKM. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada usaha mikro yang memiliki jumlah karyawan sebanyak 10 orang. Yang kedua ada usaha kecil yang memiliki jumlah karyawan sebanyak 30 orang. Dan yang ketiga ada usaha menengah yang memiliki jumlah karyawan hingga 300 orang. Lalu selanjutnya ada penggolongan UMKM. Yang pertama ada usaha mikro. Ini merupakan usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kriteria tersebut yang pertama memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Lalu yang kedua ada usaha kecil. Usaha kecil ini merupakan usaha ekonomi produktif yang mandiri yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Yang memiliki kriteria yang pertama memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2,5 miliar.
Lalu yang ketiga ada usaha menengah. Usaha menengah ini merupakan usaha ekonomi produktif yang mandiri yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang memiliki kriteria yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar. Selanjutnya ada pendekatan dan prinsip inklusi keuangan, di mana yang pertama yaitu konsep utama mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah. Kemudian yang kedua ada identifikasi penyelesaian permasalahan yang menghambat perluasan akses kepada semua lapisan masyarakat. Lalu yang ketiga ada upaya yang selaras dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip inklusi keuangan. Yang pertama yaitu kepemimpinan atau leadership, yang kedua keragaman atau diversity, lalu yang ketiga ada inovasi atau innovation, yang keempat ada perlindungan atau protection, lalu yang kelima ada pemberdayaan atau empowerment, lalu yang keenam ada kerjasama atau cooperation. Selanjutnya ada inklusi keuangan pada UMKM, di mana jurnal yang kami ambil pertama yaitu berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Timur. Jurnal ini ada tahun 2019, di mana penulisnya yaitu Sani Tasya, AP, Kusdira Harjo, lalu Muhammad Iqbal. Dalam penelitian ini, di mana hasilnya yaitu nilai variabel inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM, koefisien jalur sebesar 0,597 dan tes statistik sebesar 10,956 lebih besar dari 1,960 serta memiliki p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel inklusi keuangan memiliki pengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap variabel kinerja UMKM. Artinya, ketika variabel inklusi ditingkatkan sebesar 1 kali, maka variabel kinerja UMKM akan meningkat pula sebesar 59,5%. Di mana pengaruh positif tersebut dikarenakan karena pelaku UMKM Provinsi Kalimantan Timur telah diberikan program dan intervensi tidak hanya sekedar pengetahuan dan pemahaman keuangan juga, namun melibatkan keterampilan dan kompetensi keuangan yang menunjang inklusi keuangan pada pelaku UMKM, di mana komponen-komponen itulah yang dapat diandalkan dalam mendorong perilaku agar inklusi keuangan yang sudah baik dapat meningkatkan kinerja UMKM. Baik, selanjutnya nama saya Nurjana. Saya akan menjelaskan metode penelitian dari jurnal Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Timur 2019. Metode yang digunakan yakni analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Penelitian dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur dan level unit analisis dari penelitian ini adalah pelaku usaha kecil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Klinik Bisnis KUMKM, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur pada periode ketiga, yaitu Juli sampai September 2018 di Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 100 unit. Teknik yang dilakukan yaitu teknik non-probability sampling.
Pengambilan sampel pada penelitian ini yakni menggunakan metode sensus atau sampling jenuh sampel sejumlah 100 pelaku usaha kecil. Selanjutnya yaitu hasil inklusi keuangan pada UMKM. Jurnal yang kedua yaitu dengan judul Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Moyo Utara 2019. Penulisnya Wira Iko Putriyanti, instansi Universitas Teknologi Sumbawa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam penelitian ini, nilai T hitung variabel inklusi keuangan sebesar 2.119, di mana T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2.119 lebih besar dari 1.984. Dengan ini, nilai signifikansi yaitu 0,037 lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara inklusi keuangan dengan kinerja UMKM. Pertumbuhan UMKM di Sumbawa memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di masyarakat Sumbawa, karena UMKM memiliki kesempatan usaha yang luas yang berada di berbagai sektor ekonomi. Tetapi para UMKM di Sumbawa masih kesulitan mengembangkan usahanya karena kendala modal. Dengan adanya UMKM di Moyo Utara menjadikan peluang masyarakat untuk mengembangkan potensi diri dan mengenalkan produk yang ada di Sumbawa. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Feni Daryanti Agustina. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metode penelitian dalam jurnal yang kedua dengan judul Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Moyo Utara tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan yaitu melakukan penelitian metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Kemudian di sini juga populasi yang kita ambil dalam jurnal ini yaitu 102 UMKM, di mana dalam penelitian ini UMKM di Moyo Utara dengan kriteria UMKM yang terdaftar di Discoverindex Sumbawa 2017. Kemudian sampelnya yaitu menggunakan probability sampling dengan cara sampel jenuh. Kemudian data yang diperolehnya yaitu dari data primer, di mana ini melakukan kuesioner kepada responden. Selanjutnya saya akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan jurnal pengaruh inklusi keuangan pada UMKM di Kalimantan Timur dan di Moyo Utara. Di sini mempunyai kesamaan, yaitu persamaannya yang pertama, sampel yang digunakan itu menggunakan metode sensus atau sampling jenuh. Kemudian di sini juga sama-sama memakai jenis data primer, yaitu secara langsung dengan kuesioner terhadap responden. Kemudian beberapa jurnal ini menghasilkan kesimpulan yang sama, di mana inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Kemudian di sini juga ada perbedaannya. Di jurnal Kalimantan Timur itu dia menggunakan analisa PLS atau partial least square yang dihipotesiskan akan melalui metode bootstrap terhadap sampel. Sedangkan di Moyo Utara menggunakan uji asumsi klasik di mana terdapat uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian di sini juga menggunakan analisis regresi berganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Zakia. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan jurnal. Mengenai jurnal yang pertama dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan 2019 memiliki kelebihan seperti memiliki dasar penelitian terdahulu, pembahasan mengenai pengujian dalam hipotesisnya sudah jelas. Selanjutnya, jurnal yang kedua
Dan jurnal yang kedua ini dengan judul Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Moyo Utara. Nah, memiliki kelebihan seperti pendahuluan dalam penelitiannya ini sudah menjelaskan mengapa penelitian ini dilakukan, serta pembahasan dalam uji-ujinya pun sudah lengkap, dan adanya tabel sehingga mempermudah untuk membaca mengenai jurnal tersebut. Untuk kekurangannya, dari jurnal yang pertama, penelitian ini tidak mencakup keseluruhan pada UMKM kecil. Jadi hanya beberapa saja yang dilakukan penelitiannya, sehingga tidak mencakup seluruh UMKM lainnya. Lalu juga model penelitian ini hanya menguji pengaruh konstruk atau variabel secara linear. Jadi hasilnya masih memungkinkan untuk melakukan penelitian atau menguji hubungan antara variabel, menggambarkan secara keseluruhan. Jadi pada kekurangan untuk jurnal 1 ini tidak menyangkut keseluruhan UMKM yang ada. Selanjutnya di sini juga ada kekurangan untuk jurnal yang kedua, yaitu kurangnya memberikan gambaran kepada para pelaku UMKM maupun calon pengusaha dalam mengakses jasa layanan keuangan yang dapat dipergunakan untuk mendukung modal dan keberlangsungan usaha tersebut. Jadi tidak adanya gambaran, atau bagi para pelaku UMKM ataupun calon usaha ini harus lebih detail dalam menjelaskan akses jasa layanan keuangan ini. Nah, seperti itu kekurangan dari jurnal 2. Berdasarkan analisis penelitian dan pembahasan hasil penelitian, bahwa dapat disimpulkan dalam perspektif pembangunan perekonomian, keberadaan keuangan inklusif dan usaha mikro, kecil, dan menengah ataupun UMKM ibarat dua sisi mata uang yang sama, keduanya tidak bisa dipisahkan. Dan jika dikembangkan dengan optimal, maka dapat membawa kondisi yang berkualitas ataupun kondisi ekonomi yang baik. Sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa jurnal yang kami analisis ini, inklusi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UMKM di Provinsi Kalimantan Utara dan Kecamatan Moyo Utara. Sekian presentasi dari kelompok kami dengan saya Zulfa Zakira Metila dan rekan saya ada Erina, Priska, Kania, Nurjana, Feni, dan Alisa. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.